Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini pada acara diseminasi penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya cintai, adapun susunan acara untuk hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah STN Baginda 2, 3 materi, 4 tanya jawab, dan 5 tutur. Untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menginjak kepada acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Baginda 2. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menginjak kepada atau membuka ini acara materi diseminasi kurikulum merdeka, penerapan diseminasi nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Windy. Istilahnya kegiatan yang akan dipaparkan oleh Ibu Windy sebagai guru penggerak tentang diseminasi penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Upami gimana artinya? Artinya diseminasi itu kegiatan penyebaran idenya, kegiatan ide etanya. Upami gimana? Artinya gitu. Diseminasi itu adalah kegiatan penyebaran ide atau kegiatan gagasan yang harus disampaikan kepada sekelompok atau individu. Nanti aja yang Ibu ini yang akan memaparkan, Ibu Bapak yang saya hormati, kiranya informasi dari saya selaku kepala sekolah di Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara diseminasi hari ini. Baiklah, kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara pokok penyampaian materi tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Windy Oktivia SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Baginda 2, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif. Nah, penerapan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang. Dan saya harus mengimbaskan materi yang telah saya pelajari. Dan alhamdulillah pada 2 bulan sebelumnya saya telah selesai modul 1. Nah, dalam modul 1 itu terbagi lagi menjadi 4 modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4.
Nah, pada saat ini saya harus mengimbaskan materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf sekali Ibu, Bapak, bukan maksud saya di sini untuk menggurui ya Ibu, Bapak. Nah, di sini saya berharap kita bisa sharing, berbagi pengalaman, karena saya yakin bahwa pengalaman Bapak Ibu itu lebih luas daripada saya. Maka saya mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu supaya mau bertukar pikiran, sharing, dan berpendapat mengenai budaya positif ini. Nah, mungkin Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Kita sering sekali mendengar tentang budaya positif. Barangkali di sini ada Ibu yang mau menjelaskan apa itu tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu yaitu kebiasaan atau pembiasaan yang positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini adalah budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan anak yang ada di sekolah, baik itu positif maupun negatif, dan kita berharap bahwa di SDM Bagni anak-anak itu berbudaya positif. Nah, di sini ada konsep utama modul budaya positif. Konsep modul budaya positif ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, yang kedua kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah disiplin positif. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk konsep utama ini nanti kita akan ulas satu persatu mengenai modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak dan Ibu ketahui bahwa pendidikan nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini seorang pendidik itu harus dapat menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Nah, kodrat ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk kodrat alam itu seperti tentang karakter dari siswa tersebut. Jadi karakter yang sudah ada sejak lahir gitu, yang sudah dimilikinya sejak lahir, seperti misalnya siswa tersebut sudah mempunyai sifat disiplin, mandiri, percaya diri. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu adalah siswa harus bisa mengikuti zamannya. Nah, sekarang kita kan berada pada abad 21, di mana abad 21 itu teknologi sudah semakin canggih dan diharuskan itu seorang pendidik harus bisa melek teknologi. Nah, di sini kita harus bisa menuntun siswa sesuai zamannya. Misalkan dalam pembelajaran kita selipkan beberapa kali kita belajar menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Karena saya yakin semua orang hampir sudah mempunyai handphone. Dan internet juga sebagian besar itu sudah mempunyai, apalagi kita di sekolah sudah difasilitasi dengan internet. Nah, dari situ kita bisa membuat pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknologi, memanfaatkan HP, bisa membuka YouTube. Di situ banyak sekali materi-materi tentang pembelajaran di kelas supaya anak lebih menarik lagi dalam belajar. Nah, dari filosofi KHD tersebut sangat sesuai dengan paradigma pembelajaran baru ini yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Atau ini nanti nyambungnya kepada kurikulum merdeka, di mana anak merdeka memilih sesuai dengan apa yang dikehendak anak. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar, yaitu siswa harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yaitu
Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kita harapkan mudah-mudahan siswa SDN Baginda 2 ini nanti bisa punya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk konsep utama modul budaya positif yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kita fokuskan ini kepada anak didik kita. Yang bertahan hidup itu bisa berupa sandang, pangan, dari makanan, dari pakaian yang anak pakai. Untuk yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terkadang kita di kelas ada orang murid yang caper gitu ya Bu ya, merasa jadi dia ingin diperhatikan tapi melakukan hal-hal yang tidak baik dengan menjahili teman atau misalkan membuli teman, tapi dia itu bukan karena dia nakal, tapi dia ingin diperhatikan oleh kita sebagai guru. Jadi siswa itu butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh kita sebagai guru. Nah, yang ketiga penguasaan. Penguasaan di kelas, siswa sering ada yang merasa berkuasa, merasa dirinya yang paling pandai atau misalkan yang paling segalanya gitu, sehingga dia ingin dihargai oleh orang lain. Ya, dari itu berarti siswa tersebut memiliki kebutuhan dasarnya itu ingin berkuasa, ada penguasaan di dalam hatinya. Yang keempat yaitu tentang kebebasan. Nah, kebebasan di sini siswa itu ingin bebas dalam belajar. Dia ingin belajar yang menyenangkan. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, tidak harus seperti itu saja, tapi kita harus berpikir bagaimana cara untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kita juga ingin melihat siswa kita senang, bahagia, dan belajar dengan kita sebagai guru. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu biasa dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini bisa timbul dengan beberapa hal. Di sini ada 3. Yang pertama, motivasi itu timbul karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi dia termotivasi, anak tersebut termotivasi karena saya tidak akan melakukan itu karena saya takut dihukum. Nah, itu termasuk pada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau motivasi yang muncul karena ketidaknyamanan dan hukuman ini termasuk pada motivasi dari dalam dirinya atau misalkan itu dari orang lain, dari luar? Eksternal atau dari luar? Ya, eksternal atau ekstrinsik dari luar. Nah, yang kedua, di sini ada motivasi. Motivasinya itu timbul karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama eksternal. Berarti sama eksternal karena ini ada iming-imingnya. Iya. Ya, karena ingin ada iming-iming mendapatkan imbalan, jadi semangat, termotivasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ya internal, soalnya muncul dari dalam diri siswa tersebut. Kuat dari karakternya itu yang ketiga. Ya, betul Bapak. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah menjadikan motivasi siswa itu tumbuh dari dalam dirinya secara internal, bukan secara eksternal. Nah, di sini ada konsep utama modul budaya positif selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin, seringkali kita sering mendengar ya Bu kata disiplin. Jadi disiplin harus patuh pada aturan. Nah, disiplin adalah kepatuhan dalam melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena disiplin itu aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Iya, karena misalnya disiplin itu jadi cenderung memaksa aturan, memaksa kita untuk melakukan tersebut. Padahal hati kita itu tidak nyaman. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi benar kata Bapak tadi bahwa tujuan kita sebagai guru atau pendidik itu harus menumbuhkan motivasi anak itu dari diri sendiri. Jadi keinginan dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau iming-iming hadiah lainnya. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, konsep disiplin ini terbagi menjadi dua, menjadikan siswa menjadi identitas yang gagal dan menjadikan siswa menjadi identitas yang sukses. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Di sini katanya hukuman dan penghargaan itu termasuk pada identitas yang gagal. Kenapa? Karena dengan hukuman itu dapat menyakiti hati siswa. Terus membuat siswa tidak nyaman, membuat siswa takut, terus memaksa siswa untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang siswa inginkan. Terus siswa juga bisa saja berbohong atau menyembunyikan kesalahan tersebut karena takut dihukum dan menjadikan siswa rendah diri. Nah, ini adalah akibat-akibat kita memberi hukuman. Nah, yang selanjutnya yaitu penghargaan. Penghargaan juga di sini termasuk pada identitas yang gagal, menjadikan siswa menjadi identitas yang gagal. Karena penghargaan ini karena tidak efektif, terus terkadang ada rasa iri dari teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan. Terus mematikan kreativitas siswa, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, ini membuat siswa menjadi identitas yang gagal. Tapi di sini ada juga konsep disiplin yang membuat siswa menjadi identitas yang sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi ini yaitu adanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk restitusi ini ada bahasa baru, restitusi. Pada restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan adanya teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini tadi kita ada bahasa restitusi. Apa itu restitusi? Di sini kita jelaskan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan arti dari sebuah restitusi. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Untuk yang pertama, sebagai penghukum. Nah, biasanya kita sebagai guru, misalkan apabila diposisikan sebagai penghukum, itu akan bagaimana? Jadi akan langsung menghukum siswa. Jadi ketika siswa ada yang melakukan kesalahan,
maka guru yang ada di posisi kontrol penghukum itu akan akan langsung memberikan hukuman, baik itu hukuman secara fisik maupun dengan hukuman verbal. Hukuman verbal seperti misalkan menghardik, memarahi, menunjuk-nunjuk, dan itu termasuk hukuman verbal. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini seorang guru dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu biasanya berbicaranya dengan lembut, dengan lemah lembut. Tapi dia mengungkapkan kekecewaan pada anak tersebut secara mendalam. Misalnya begini, misalkan ada yang terlambat sekolah. Mengapa kamu terlambat sekolah? Ya, kamu tahu tidak? Kenapa kamu terlambat sekolah itu membuat ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah. Nah, hal tersebut yang membuat pembuat merasa bersalah. Jadi anak tersebut merasa bersalah, oh karena saya ibu dimarahi sama bapak kepala, ditegur sama bapak kepala karena saya telat masuk sekolah. Nah, itu termasuk pada pembuat merasa bersalah. Nah, ini ada dampaknya untuk siswa. Dampaknya yaitu siswa menjadi rendah diri. Dia merasa gagal, minder, ya Bu. Nah, selanjutnya yaitu sebagai teman. Kalau sebagai teman itu seorang guru biasanya lebih akrab bersama anak didiknya. Tapi dengan keakraban itu, guru tersebut berusaha untuk mengontrol kedisiplinan anak tersebut. Tapi ada juga dampak dari posisi guru sebagai teman ini, yaitu apabila suatu saat guru tersebut tidak memberikan apa yang siswa tersebut mau atau apa yang diharapkan oleh siswa tersebut, maka siswa tersebut bisa kecewa dan marah pada guru tersebut. Nah, yang keempat yaitu pemantau. Untuk pemantau, biasanya itu seorang guru selalu mengawasi atau memantau siswanya dengan membuat catatan-catatan dengan kedisiplinan siswa tersebut. Nah, untuk di manajer ini sudah mencakup pada posisi kontrol teman dan pemantau. Cuma pada posisi manajer ini ada tambahannya, di mana siswa mampu bertanggung jawab atas permasalahannya dan siswa juga dapat memberikan solusi atas segala permasalahannya yang dihadapi. Nah, dalam posisi manajer ini, seorang guru biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa supaya nanti akan menghasilkan siswa yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada sebuah kasus. Misalkan ada tadi siswa terlambat ke sekolah. Nanti kita lihat, kalau kita sebagai penghukum bagaimana? Nah, kalau kita sebagai penghukum, ketika anak yang terlambat ke sekolah, nanti kita akan berbicara, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Kenapa kamu tidak patuh sekolah? Coba keliling lapangan 5 kali. Nah, itu sudah termasuk pada guru yang penghukum, yang membuat merasa bersalah. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang biasa digunakan pada guru yang pembuat rasa bersalah. Jadi pertanyaannya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu sangat kecewa kepada kamu dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu terlambat sekolah, ibu sampai ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Nah, ini adalah contoh seorang guru jadi teman. Nah, di sini ada kata ayolah tertib, patuhi peraturan, buat ibu bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa membuat kesalahan, tapi suatu saat nanti kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, yang keempat, ini adalah contoh posisi kontrol sebagai pemantau. Untuk pemantau, jika kamu sudah melanggar, coba sebutkan peraturan yang kamu langgar dan konsekuensinya. Ini contoh untuk posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan untuk yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Biasanya untuk manajer ini selalu dikaitkan dengan keyakinan kelas.
Nah, biasanya keyakinan kelas ini dibuat kesepakatan siswa-siswa di kelas tersebut. Jadi dengan posisi manajer ini, anak-anak akan diberi pertanyaan, dan apakah kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi anak dibuat untuk mencarikan solusi permasalahannya itu sendiri, tanpa kita hanya mendukung gitu, hanya memberikan jalan kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat di kelas bersama siswa. Kesepakatan itu dibuat oleh siswa tanpa bantuan kita sebagai guru. Kita hanya membimbing siswa tersebut untuk menuliskan nilai-nilai baik apa yang bisa membuat anak nyaman belajar di kelas, sehingga nanti akan dibentuk suatu kesepakatan dan akan jadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh kegiatan aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas di kelas 4. Yang pertama itu siswa membuat kesepakatan masing-masing mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada di kelasnya. Jadi saya meminta siswa untuk coba kalian tuliskan nilai-nilai apa saja yang membuat kalian nyaman, atau hal apa saja yang membuat kalian nyaman di kelas. Contohnya, Bu, saya suka dibully. Ya udah tulis di situ. Berarti tidak boleh membuli teman. Terus ada juga yang, Bu, adik tadi sepatu. Nah, ternyata kan teman-teman tidak nyaman melihat adik pakai sendal ke kelas. Jadi diharuskan itu bahwa siswa harus memakai atribut sekolah secara lengkap. Nah, dari situ kita dapat membuat segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah dialog antara guru dan siswa yang tujuannya untuk menghasilkan siswa secara mandiri dan bertanggung jawab. Dialog-dialog ini akan dibuat menjadi 3 dialog yang sesuai dengan sisi-sisi segitiga. Ada 3. Yang pertama, sisi yang pertama ini ada menstabilkan identitas. Jadi kita kalau misalkan dalam menyelesaikan masalah dengan ada siswa yang bermasalah dan kita mau menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah membuat siswa bahwa menstabilkan hatinya gitu, Bu. Jangan langsung ke permasalahan. Jadi kita stabilkan dulu hatinya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, selalu luput dalam kesalahan. Dan kesalahan itu adalah suatu proses dalam pembelajaran. Nah, dalam menstabilkan identitas kita, dalam menstabilkan identitas ini, kita juga tidak boleh memarahi, tidak boleh mengkritik. Nah, contohnya, misalkan dalam menstabilkan identitas, contoh pertanyaannya kita awali dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, terus atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita buka dulu, stabilkan dulu hatinya supaya yang tadinya marah, jadi anak tersebut tenang gitu, tidak terbawa emosi dengan masalah yang tadi. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak stabil, setelah anak tenang, kita validasi tindakan yang salah, kita tanya permasalahannya. Nah, kamu tetap punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita tidak langsung menunjuk bahwa anak tersebut salahnya ini, tidak, tapi kita validasi dulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tercantum, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, setelah validasi baru kita menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita menanyakan kepada anak tersebut. Anak tersebut tadi membuat kesepakatan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan disuruh oleh kita harus ini, tapi itu sesuai dengan keinginan anak tersebut. Nah, ketika anak tersebut melakukan kesalahan tersebut, kita tanyakan tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati.
Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari situ dalam penerapan budaya positif di sekolah, seorang guru juga harus memiliki standar pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Seorang guru juga harus mampu merefleksi diri untuk bisa menjadi seorang pendidik yang dapat menuntun siswa supaya menjadi seorang siswa yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, saya berharap di sini bahwa SDN Baginda II ini dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan dapat menjadikan siswa-siswi kita menjadi atau mempunyai karakter sebagai pelajar Pancasila. Sekian mungkin pemaparan mengenai pengibasan budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Windy Oktipia yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami persilahkan untuk 2 orang guru menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif memang sangat diperlukan di semua jenjang pendidikan juga di masyarakat. Untuk budaya positif ini dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan anak. Kebiasaan anak itu kita bermacam-macam, ada biasa yang positif, ada juga yang negatif, sehingga anak perlu diluruskan oleh kita semua. Ini akan menjadi karakter bagaimanakah fase-fase atau langkah-langkah untuk menuju ke budaya positif ini, sehingga anak yang punya variasi dalam kebiasaan dan karakter itu menjadi satu arah menjadi budaya yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Berarti bagaimana langkah-langkah untuk kita dapat menjadikan contohnya sekolah itu menjadi budaya positif? Ya, karena karakter setiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, mungkin yang harus kita lakukan itu adalah kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak didik kita. Supaya anak didik kita itu kan biasanya guru itu digugu, ditiru. Jadi sebelum kita mengharuskan kepada anak harus mempunyai nilai budaya positif, tapi kitanya tidak memberikan contoh kepada anak tersebut. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu seorang guru harus memberikan teladan bagi murid-muridnya. Nah, setelah itu baru setelah kita memberikan teladan, kita lihat karakter dari murid-murid kita, kodrat dari murid-murid kita itu seperti apa. Baru kita arahkan buat suatu keyakinan kelas, kesepakatan kepada semua anak-anak. Karena kalau kita yang membuat kesepakatan itu akan sulit diterima oleh siswa. Berbeda dengan siswa yang membuat kesepakatan itu sendiri, dia akan mempertanggungjawabkan kesepakatan tersebut. Jadi seperti itu Bapak. Yang pertama yaitu kita sebagai guru harus memberikan teladan. Yang kedua, kita buat kesepakatan sehingga menimbulkan atau menjadikan suatu keyakinan, adanya keyakinan kelas. Jadi muncul nilai-nilai kebajikan yang berasal dari siswa itu sendiri. Ya, terima kasih Bapak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Kami ingin bertanya seliput tentang diterangkan oleh Bu Windy tadi tentang penghargaan pada ranking kelas. Kita sudah mengudaya dalam kenaikan kelas tentu ada reward atau ranking. Dalam motivasi pelogak manusia atau peserta didiknya tentu. Dalam pada penghargaan tadi termasuk pada identitas gagal dan penghargaan tidak efektif
penghargaan yang bagaimana yang tidak efektif tersebut? Coba mohon dijelaskan Ibu Windy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk penghargaan mungkin itu menjadi dilema kita semua ya, karena kita masuk kepada paradigma baru belajar. Dulu kita sering memberikan reward kepada anak-anak yang mendapatkan juara pertama sampai khususnya kan di Baginda 2 kan sampai juara kelima itu diberi reward. Tapi kita tidak pikirkan bagaimana perasaan anak-anak yang tidak diberikan reward. Apakah mereka termotivasi ingin juara ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5? Karena saya mencoba bertanya, mereka biasa saja, tidak ada motivasi untuk mau belajar misalkan menjadi masuk ranking gitu kan. Jadi mereka sudah biasa yang masuk ranking cuma pasti mereka gitu kan. Nah, dari situ penghargaan apa yang kira-kira membuat anak masuk pada identitas gagal? Mungkin menurut saya itu adalah penghargaan yang berupa benda, pemberian benda, barang. Tapi kalau penghargaan secara verbal atau lisan, itu menurut saya itu bukan termasuk pada identitas gagal ya. Jadi yang masuk pada identitas gagal itu adalah penghargaan yang berupa barang atau benda, karena ya contohnya saja dalam kenaikan kelas kita memberikan reward pada anak. Karena mungkin untuk kurtilas itu masih masuk pada itu ya, tapi pada kurikulum merdeka kan anak harus sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa yang haknya gitu kan ya. Jadi bebas gitu, Pak, kurikulum merdeka bebas. Jadi anak sesuai dengan kemauannya. Iya. Nah, kalau kita menurut pada kurikulum merdeka itu tidak sejalan penghargaan tersebut. Karena kan anak itu kodratnya berbeda-beda. Mungkin dalam pengetahuan anak tersebut kurang, tapi dalam misalkan olahraga dia unggul. Kan tidak efektif kalau kita misalkan memberikan reward penghargaan itu kepada yang berprestasi saja dalam pengetahuan. Ya, tapi saat dia mempunyai potensi atau misalkan prestasi di olahraga, dia tidak mendapatkan apa-apa gitu kan. Ya, dari situ mungkin sudah terlihat bahwa penghargaan itu tidak efektif sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, kita berharap bahwa jadi penghargaan itu sebenarnya bukan untuk anak-anak yang unggul saja, tapi penghargaan itu yang dibutuhkan itu harusnya untuk anak-anak yang kurang, Bu. Jadi mereka yang harus kita motivasi itu bukan anak-anak yang sudah pintar, bukan, tapi anak-anak yang kurang gitu, yang butuh motivasi, butuh semangat dari kita. Nah, kalau kita misalkan bisa menyemangati atau memotivasi anak yang kurang tersebut menjadi misalkan lebih baik lagi, nah itulah. Ya, Ibu, sekian Bu, silakan. Alhamdulillah, 2 pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan tidak puas. Kenapa tidak puas? Supaya mencari lagi informasi dan ilmu-ilmu yang baru berkaitan dengan hal-hal yang ditanyakan. Kami buka sesi kedua, barangkali masih ada yang mau bertanya. Barangkali ada lagi yang masih mau mengajukan pertanyaan. Jika tidak, acara akan kami. Bapak masih ada pertanyaan? Alhamdulillah, Masya Allah, menyimak dengan antusias. Apa upaya yang dapat dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Karena dengan tadi kan ada identitas gagal. Sedangkan kalau anak tidak diberi hukuman atau penghargaan, itu kan tidak mungkin anak melakukan budaya positif yang ada di sekolah. Upaya guru untuk melakukan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Ya. Untuk yang idealnya mungkin tadi kita kan ada penghukum, posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, kira-kira menurut Ibu idealnya itu kita seperti apa? Apakah kita sebagai penghukum? Pembuat merasa bersalah, mematikan hati siswa. Jadi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Nah, kita bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya,
Jadi di sini kita harus menstabilkan identitas anak tersebut, menstabilkan hati. Ini adalah cara-cara posisi control manager dalam melakukan atau menyelesaikan permasalahan. Jadi budaya positif itu kan kita ingin munculnya itu dari diri anak. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita kan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga di akhirnya itu anak jadi mengerti, oh saya kesalahannya seperti ini, saya harus menjadi ini. Jadi kita harus membuat anak itu sadar atas apa yang telah dia lakukan, dan dia jadi tahu solusi yang harus dia ambil itu seperti apa gitu. Jadi kalau penghukum kan udah diberi hukuman beres, anak nggak tahu harus bagaimana solusinya ke depannya. Mungkin anak akan melakukan kesalahan itu lagi. Tapi mudah-mudahan dengan menggunakan segitiga restitusi ini, ya meskipun terkadang anak tersebut sekarang, oh iya saya tahu kesalahan saya ini begini, nanti saya tidak akan melakukannya. Tapi manusiawi ya Bu, terkadang suka ada melakukan lagi. Nah dari sinilah kita sebagai guru harus sabar, harus terus menuntun anak didik kita untuk bisa menjadi mempunyai karakter budaya positif dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kami buka lagi sesi ketiga untuk tanya jawab. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan lancar oleh pemateri, dan kegiatan kita dari awal sampai akhir ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah juga Ibu Bapak Guru yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini dengan hikmat, dengan semangat, dan dengan antusias. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat memantik semangat kita, mengubah paradigma kita dari kurikulum yang lama menuju kurikulum baru, kurikulum yang lebih menghargai hak-hak anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Mari kita bersama-sama tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.